Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini saya Agung Nia kembali menjumpai pemirsa dalam Dialog Gatra Praja. Pemirsa, hari ini kita memiliki sebuah topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengenai sudahkah Pemda laksanakan keterbukaan informasi publik. Pemirsa, sebagai negara demokrasi tentunya partisipasi dari masyarakat serta pengawasan sangat diperlukan di era saat ini. Dan bagaimanakah pemerintah daerah, khususnya yang ada di Provinsi Bali, tentunya menyediakan akses kepada masyarakat dalam keterbukaan informasi publik ini. Di studio telah hadir dua orang narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang terkait topik kita hari ini. Langsung saja pemirsa, saya perkenalkan. Yang pertama narasumber kita adalah Komisioner Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali, Bapak Igede Agus Astape, Esos MM. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Mia. Om Swastiastu, pemirsa. Nggih, punapi gatra, Pak. Cik. Semangat hari ini pagi ini. Semangat hari ini. Semangat pasti ya. Oke, dan yang kedua pemirsa narasumber kita adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng, Bapak Dr. Andes Iketut Suwece MSI. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Dek Mia. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV sekalian. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Dari Buleleng, Pak ya, ke studio, Ya, Pak ya? Pukul 6 pagi sudah berangkat. Wah, luar biasa. Untuk biar bisa info bertemu dengan kepada pemirsa. Tentu saja luar biasa. Terkait apa yang akan kita bicarakan hari ini pemirsa mengenai keterbukaan informasi publik. Sesungguhnya mengapa hal ini penting untuk kita bicarakan, Pak Agus? Ya, begini Mbak Mia dan juga pemirsa Bali TV. Kita di keterbukaan informasi publik ini kan sudah 5 tahun usianya sejak dideklarasikan itu pada tahun 2008, 30 April. Kemudian baru bisa dilaksanakan pada tahun 2010. Nah, di Bali sendiri Komisi Informasi itu baru berdiri 3 tahun yang lalu, tahun 2012, artinya baru 3 tahun. Nah, selama 5 tahun Undang-Undang KIP ini, bagaimana implementasinya? Ternyata dari evaluasi yang kita lakukan dan kita ikuti dalam acara di Jakarta kemarin memang belum sepenuhnya maksimal bisa dilaksanakan. Sehingga ini sangat penting bagi masyarakat bahwa dengan adanya keterbukaan informasi ini sebetulnya masyarakat memiliki akses bahwa sangat mudah untuk mendapatkan informasi seperti itu. Oke, nah pemirsa nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, serta bagaimana salah satunya nih di Kabupaten Buleleng bagaimana penerapannya, serta apa saja yang masih menjadi tantangan dan juga kendala sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih baik untuk informasi publik. Jangan kemana-mana, Gatra Praja akan segera kembali. Buktikan dijual murah Gunung Makmur Murah Jalan Mahendra Data nomor 555 Denpasar belakang Lapangan Buyung. Telepon 422415, Toko Besi Murah Jalan Teguh Umar Barat 17 depan Bali Helmet Denpasar. Telepon 8476188, Murah Makmur Bangunan Jalan Bypass Ngurah Rai 888 Jimbaran depan Indo Raja Walet. Telepon 0361 895 7678. Buktikan, mahal uang kembali. Universitas Mahendra Data Bali kembali membuka pendaftaran beasiswa untuk FISIP, FE, FH, dan FT senilai 41 miliar rupiah. Bebas biaya hingga semester 8. Hubungi Kampus Pusat Jalan Ken Arok Denpasar atau LP2M di seluruh Bali. Selamat atas ditunjuknya Optik Sahabat sebagai mitra kerja BPJS dalam pelayanan kacamata. Kunjungi Optik Sahabat, Jalan Diponegoro nomor 46 Denpasar. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. Usaha Anda ingin maju dan sukses? Ayo daftarkan diri Anda dalam ajang seleksi Wirausaha Mandiri Bali TV. 30 wirausaha yang lolos seleksi berhak atas dana bantuan hingga 25 juta rupiah. Pendaftaran mulai 11 sampai 18 Mei 2015 di resepsionis Bali TV. Acara ini merupakan kerjasama Kementerian Koperasi, Bank Mandiri, dan Bali TV.
Pemirsa, kembali lagi masih dalam Dialog Gatra Praja. Topik kita, sudahkah Pemda laksanakan keterbukaan informasi publik, bersama dengan dua orang narasumber. Tadi pemirsa, saya sudah menanyakan seberapa penting sesungguhnya topik ini kita bicarakan, apalagi memang sudah ada landasan hukum undang-undang yang mendukung keterbukaan informasi publik. Kembali saya ke Pak Agus, yang merupakan Komisioner Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali. Pak, sesungguhnya secara umum ya Pak ya, secara umum melihat bagaimana undang-undang ini implementasinya terutama di Provinsi Bali. Ya, begini Mbak Mia, ada dua indikator yang sebetulnya kita bisa cermati dari pemberlakuan undang-undang KIP di Indonesia termasuk juga di Bali. Nah, di Bali itu baru mulai berlaku sejak tahun 2012. Salah satu indikatornya adalah dengan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali. Nah, ada dua indikator. Yang pertama, kita melihat dari kasus informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Selama 3 tahun kita melaksanakan tugas, itu baru sekitar 10 kasus yang masuk, dan sebetulnya ada 8 kasus yang gugur dan sebagainya, sehingga ada 2 kasus menonjol. Nah, dari kasus-kasus informasi itu, kasus sengketa informasi itu mengindikasikan bahwa sesungguhnya mungkin partisipasi masyarakat kurang. Tapi di lain pihak juga bisa kita katakan dengan tidak adanya sengketa informasi berarti mungkin badan publik kita di Bali sudah sangat terbuka, sudah sangat bisa memberikan akses informasi kepada masyarakat, kepada pemohon, sehingga mereka masyarakat tidak sulit lagi untuk mendapatkan informasi. Nah, kita pakai perbandingan misalnya di daerah-daerah lain. Misalnya kita lihat misalnya kayak di Surabaya, Komisi Informasi sama dengan kita juga, itu bahkan sampai 1000 kasus sudah ada. Kemudian di Jakarta juga demikian, di Jogja juga demikian, lebih dari 100 kasus lah itu seperti itu. Nah, kita kan tidak bisa bicara dari sisi kasus itu menjadi indikator bahwa keterbukaan informasi itu sudah jalan atau tidak. Tapi yang penting adalah bagaimana masing-masing badan publik, khususnya misalnya kayak di Bali ini, salah satu indikatornya adalah bagaimana terbentuknya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dari 9 kabupaten kota ini sudah semua memiliki PPID, dan PPID inilah yang bertugas untuk membantu dari badan publik itu untuk menyampaikan informasi-informasi itu. Jadi indikator kita itu dulu sebagai tadi disebutkan kalau di Surabaya itu ada 1000 kasus ya Pak ya, di Bali 10 kasus dan 8 gugur nih. Artinya begini, tetap diproses, cuman masalahnya adalah ketika orang yang mau mengajukan permohonan informasi, ketika kita lakukan mediasi, kita lakukan sidang di Komisi Informasi, orangnya tidak datang. Kemudian kita akhirnya majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan permohonannya dinyatakan gugur. Itu ada badan publik, waktu itu adalah dari Polda, dari Pemprov yang sudah dipersoalkan, tapi mereka hadir, mereka siap untuk memberikan informasi, cuman masalahnya, nah ini kembali lagi, kita partisipasi masyarakat kita dorong, tapi partisipasi itu mohon berbasis dokumen, dan memang keseriusan itu juga dilaksanakan. Ketika mengajukan sengketa informasi tapi ketika tidak dinyatakan mungkin tidak serius, berarti kan tidak sesuai dengan roh dari undang-undang KIP itu. Ini dari LSM dari luar loh masalahnya, sehingga di Bali sendiri, masyarakat kita di Bali saya pikir belum begitu banyak menyampaikan itu, karena memang ada juga yang sudah menyampaikan ke kita konsultasi, kemudian kita kasih jalur-jalurnya, jalan-jalannya, selesai, ternyata tidak sampai menjadi sebuah sengketa. Itu juga ada yang begitu. Berarti masyarakat Bali ini mungkin kurang peka atau justru tidak tahu Pak dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik ini? Ya, kalau kita bicara kurang peka, saya pikir masyarakat sangat peka. Satu mungkin pertama mungkin sudah memahami bagaimana cara dan prosedur terkait dengan permohonan informasi. Di lain pihak juga badan publik, misalnya Pemda, misalnya yang lain-lain yang berbasis APBN, APBD, juga mungkin memberikan informasi. Sehingga ada salah satu contoh, misalnya saya sempat menerima konsultasi kita ketika dia sudah mengajukan sengketa, boleh dikatakan mengajukan permohonan ke informasi badan publik Pemda, tapi begitu diproses ternyata dikasih, ya apalagi dipersoalkan, berarti memang sudah diberikan. Baik, itu saya mungkin ke Pak Sueca. Pak, dari Kabupaten Buleleng sendiri melihat bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik ini di Buleleng? Terima kasih Demia. Kalau kita bicara soal keterbukaan informasi publik seperti dikatakan oleh Pak Agus tadi, sebetulnya hakikatnya kan bagaimana kita dari pemerintah Kabupaten Buleleng ini memberikan informasi, memberikan ruang akses informasi, sehingga masyarakat paham dengan dinamika pembangunan, dan mungkin dari situ bisa
secara otomatis masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan, dan sekaligus salah satu bentuk partisipasinya kan bisa merupakan pengawasan terhadap pembangunan. Jadi ada unsur akuntabilitas, ada unsur transparansi di dalamnya. Akan halnya dengan di Kabupaten Buleleng, kita sedang dan akan terus untuk melakukan keterbukaan informasi publik dengan berbagai metode atau media. Antara lain misalnya yang sudah kita lakukan dan akan terus kita pacu ke depannya adalah pertama dengan tatap muka. Metode tatap muka ini sampai dengan saat sekarang, face to face communication itu sampai dengan saat sekarang masih tetap dilaksanakan, seperti misalnya melalui sosialisasi, atau Bapak Bupati Buleleng punya kebiasaan, beliau kebiasaan yang sangat bagus dari beliau, langsung belusukan ke masyarakat, mendengarkan suara dari masyarakat seperti apa sejatinya kebutuhan dari masyarakat Buleleng, sehingga bisa diadopsi, kemudian bisa dipersiapkan kemudian. Ya, kemudian kita juga menyiapkan informasi melalui media tradisional. Karena apa? Karena kalau kita melihat Bulelengnya sendiri, Buleleng masih familiar sekali dengan pertunjukan rakyat tradisional. Seperti misalnya contoh Bondres. Kominfo Buleleng beserta beberapa dinas lain selalu menyiapkan setiap tahunnya ada kegiatan-kegiatan untuk masuk ke desa-desa untuk memberikan program-program kegiatan di SKPD itu apa, sehingga dengan demikian masyarakat menjadi paham apa-apa kegiatan, apa-apa program di SKPD. Itu salah satu bentuk keterbukaan. Dan kemudian di Buleleng juga mungkin di pemerintah kabupaten kota yang lain juga ada website dengan alamat di bulelengkap.go.id. Nah, itu website itu juga menjadi media untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, bukan melulu di Buleleng kan, bisa dilihat atau bisa ditonton oleh masyarakat dunia bahkan. Ya. Sejauh ini di Kabupaten Buleleng respon masyarakatnya gimana Pak? Dalam website mungkin ada feedback atau komentar-komentar? Oh, lumayan banyak. Kalau soal respon itu lumayan banyak di website misalnya, karena di situ kita tidak semata-mata satu arah ya dari pemerintah kepada masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga ada interaktif. Artinya ada masukan, kritik, saran yang juga disiapkan di situ, sehingga begitu ada kritik, masukan, saran dan sebagainya langsung dijawab oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan. Seperti contoh misalnya CPNS kemarin sudah dijawab oleh Badan Kepegawaian Daerah setempat. Dari pantauan Pak Sueca, apa Pak yang paling banyak saran dan kritik di bidang apa yang paling banyak diberikan masyarakat pada pemerintah Buleleng? Biasanya yang paling banyak itu sekarang kan situasional sekali sifatnya. Artinya kalau sekarang sedang persiapan ada rekrutmen CPNS ya CPNS. Kemudian yang tetap yang bergulir saat sekarang ini adalah salah satunya adalah tentang infrastruktur. Salah satunya misalnya jalan. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai informasi juga sekarang sedang giat-giatnya membangun infrastruktur. Bahkan sudah tahun lalu sudah hampir final, ada beberapa sisa, kira-kira lagi 30 km. Tahun ini sudah bisa dituntaskan infrastruktur di di seluruh Kabupaten Buleleng. Nanti tahun 2015 akhir ini dan menjelang tahun 2016 kita sudah bergerak di kota untuk menata kota biar lebih cantik Kota Singaraja, sehingga menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang tenang, yang layak bagi warga. Berarti kritik dan masukan dari masyarakat di Buleleng sudah direspon langsung oleh pemerintah? Sudah direspon langsung. Responnya misalnya langsung yang bersangkutan bisa datang ke SKPD, bisa direspon oleh SKSPD atau melalui media elektronik. Ya, saya kembali ke Pak Agus, Pak. Ya. Sebagai Komisioner Keterbukaan Informasi Publik, bagaimana Pak menilai ataupun memberikan evaluasi terhadap jalannya keterbukaan informasi publik di kabupaten-kabupaten? Spesifik ke Buleleng dulu, Pak. Ya, kalau kita dari evaluasi yang sudah kita lakukan ke masing-masing kabupaten, sesungguhnya salah satu indikatornya adalah terbentuknya PPID, jadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dan PPID inilah yang menjadi garda terdepan dari masing-masing badan publik, khususnya Pemda, untuk memberikan informasi. Sebetulnya kita pahami betul bahwa kalau sesuai dengan Undang-Undang KIP itu, sebenarnya ada dua informasi yang sangat mendasar. Yang pertama adalah informasi terbuka, dan yang kedua adalah informasi dikecualikan. Kemudian
kemudian informasi terbuka ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi setiap saat. Nah, informasi terbuka ini wajib disampaikan kepada publik, termasuk misalnya berbagai hal yang menyangkut kinerja dari badan publik. Nah, seperti misalnya di Buleleng tadi sudah dikatakan disampaikan melalui berbagai alat. Nah, di situ memang rohnya dari Undang-Undang KIP itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa mendapatkan informasi secara cepat, ringan, dan biaya murah. Nah, bisa melalui web, melalui leaflet, pengumuman, dan sebagainya, bahkan tatap muka atau simekrame dan sebagainya. Itu juga bagian dari cara kita untuk menginformasikan tentang kegiatan badan-badan publik. Nah, badan publik itu apa? Badan publik ini seperti Pak Swece tadi katakan, badan publik itu adalah lembaga-lembaga yang dana operasionalnya bersumber dari APBN maupun APBD. Tidak saja Pemda, itu semua yang mendapatkan bantuan APBN, APBD maupun sumbangan masyarakat itu badan publik, termasuk LSM, termasuk komisi-komisi, itu semua badan publik, dan itu wajib untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kinerjanya. Bagaimana kinerjanya, kemudian misalnya kalau ada anggaran rencana ada proyek di daerah tertentu, bagaimana rencana itu, kemudian berapa biayanya dan bagaimana evaluasinya, itu wajib disampaikan kepada publik. Tadi menarik statement Bapak menyatakan bahwa masyarakat harus mendapatkan informasi secara cepat, ringan, dan biaya murah. Apa itu sudah implementasinya sudah jalan, Pak? Atau justru masih prosesnya berbelit-belit dan merumitkan masyarakat? Kalau kita bicara undang-undang, memang dari undang-undang itu kita di KIP itu semua harus berbasis dokumen, Mbak Mia ya. Jadi kalau misalnya Mbak Mia sekarang minta informasi ke badan publik, misalnya ke tempatnya Pak Swece, itu tentu harus dilengkapi identitas diri, kemudian meminta surat tanda terima, apa informasi yang diminta, kemudian alasannya apa, kemudian informasi yang diminta apa. Karena itu nanti kaitannya dengan dampak hukum sesuai dengan undang-undang. Tidak semua orang bisa meminta informasi yang memang setelah informasi itu didapatkan kemudian nanti takutnya disalahgunakan. Itu juga kena sanksi. Sehingga sebetulnya kalau bicara dari Undang-Undang KIP ini semua pihak sudah dilindungi, baik oleh badan publik maupun masyarakat. Jadi masyarakat yang meminta informasi itu aksesnya sangat dimudahkan. Demikian juga badan publik. Badan publik yang minta memberikan informasi, dia juga harus berbasis dokumen. Jadi identitasnya jelas, alasannya apa, kemudian memang digunakan untuk apa. Nah, ketika misalnya dia digunakan untuk keperluan lain, itu badan publik itu bisa mempersoalkan dan itu bisa kena pidana. Oke, saya kembali ke Pak Swece. Pak, kalau di Kabupaten Buleleng sendiri, hal-hal apa saja yang bisa diakses publik dan hal-hal apa saja yang menjadi pengecualian yang tidak dapat diakses, kemudian prosedurnya bagaimana? Kalau kita melihat informasi publik ya, kalau badan-badan seperti disampaikan oleh Pak Agus tadi, semua lembaga yang memanfaatkan dana APBD, dana APBN ya, tidak hanya lembaga pemerintah, yang non pemerintah pun itu wajib hukumnya untuk menyediakan informasi. Khusus untuk di Kabupaten Buleleng sebetulnya kita sudah menyiapkan informasi-informasi baik yang serta-merta disiapkan, kemudian yang memang harus disediakan, memang secara periodik ditayangkan atau diunggah. Nah, kemudian kalau kita bicara soal informasi ini, maka kita harus melihat informasi ini sebagai sebuah konsumsi kebutuhan dari masyarakat. Karena dia merupakan kebutuhan dari masyarakat sebagai bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi, maka wajib hukumnya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk memberikan informasi ini. Ada memang beberapa informasi yang secara prosedural harus diikuti seperti disampaikan oleh Pak. Kemudian ada juga yang dikecualikan. Di setiap SKPD, dalam memberikan layanan informasi pasti ada SOP, standar operasional dan prosedur. Untuk misalnya perizinan tentang apa misalnya, akte misalnya, dia tahapannya seperti ini jelas, harganya biayanya seperti ini, lama waktunya sekian lama, itu sudah jelas. Tinggal sekarang masyarakat mengikuti SOP yang ada di masing-masing SKPD. Saya kira seperti itu. Kalau di Buleleng prosedurnya apa sudah mudah, Pak, atau masih sulit? Sementara ini kalau kita melihat, kita selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik. Oleh karena itu, sesuai dengan kita berstandar pada SOP, standar operasional dan prosedur. Semua instansi dalam hal ini yang terkait dengan pelayanan publik, ya, pemberian informasi kepada publik itu wajib hukumnya untuk menyiapkan SOP. Jadi yang menjadi panduan dari semua aparatur pemerintah di pemerintah Kabupaten Buleleng adalah SOP itu.
Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, itu kan bisa komplain dari masyarakat. Dan itu bisa berakibat. Oleh karena itu kita selalu berharap dan selalu mengusahakan untuk mempedomani SOP yang ada. Berarti sudah memang ada prosedur-prosedur yang diatur ya Pak ya? Pada setiap instansi yang melayani. Baik, semakin menarik saja dialog kita pemirsa. Lalu bagaimanakah peran dari undang-undang ini terhadap transparansi anggaran? Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap di Gatra Praja. Saudara-saudara, pilih saya, maka semuanya gratis. Yang benar, masa sih? Saya janji. Yang lain masih berjanji, tapi Cefuk sudah memberi bukti. Cefuk memberi bukti, bukan janji. Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016, pendaftaran 7 Januari hingga 30 Juni 2015, alamat Jalan Tari Kecak nomor 12 Gatsu Timur Denpasar, telepon 0361426699. Selamat atas ditunjuknya Optik Sahabat sebagai mitra kerja BPJS dalam pelayanan kacamata. Kunjungi Optik Sahabat, Jalan Diponegoro nomor 46 Denpasar. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik pilihan kita bersama. 13 tahun Bali TV bersinar, kembali menggelar panggung hiburan. Menampilkan Ayu Saraswati, Galuh Bilen, Eka Jaya, Manik, Trisna STE, Triji, Ria Rabas Singer, Leong Sinatra, Lolot, dan lawak Rare Kual Buleleng. Saksikan di panggung terbuka Arde Chandra Denpasar, Selasa 26 Mei 2015, pukul 19 WITA. 13 tahun Bali TV bersinar. Uling melas tiban yang megai. Tiang belajar wenta nak ngajin penghasil tiang setiap hari 5.000. Banten tiang lajure puniki. Nah, buku sengakit dan ninga dan bisa ngomong ani lajurang di tiang dados jatmo. Setengah jam setelah lahir ternyata penatian ko lahir nih dan kelainan. Pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Gatra Praja. Topik kita masih, sudahkah Pemda laksanakan keterbukaan informasi publik? Dan bagi Anda pemirsa yang ingin langsung bertanya kepada, di sini sudah hadir Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng dan juga ada dari Komisioner Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Bali. Bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung mengenai bagaimana seharusnya publik mendapatkan akses informasi dari pemerintah dan sejauh mana keterbukaan serta transparansi yang dimiliki pemerintah di Kabupaten Buleleng ataupun di Provinsi Bali secara umum, silahkan ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Gabung bersama kami. Ya, sambil menunggu penelpon yang masuk, saya lanjutkan lagi Pak ya. Tadi sebelum jeda saya menanyakan tentang transparansi anggaran nih. Bagaimana undang-undang ini bisa membantu transparansi anggaran dan juga mengurangi korupsi nantinya ya untuk dampak jangka panjangnya. Ditahan dulu Pak, sebentar kita angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum, dan para narasumber. Yang Abah pesan hari ini, topiknya juga, karena KIP ini begitu penting untuk warga, untuk rakyat lah gitu, untuk rakyat sangat penting. Tentunya apalagi yang sudah ada di dasar undang-undang, jadi harus benar. Kalau yang namanya undang-undang kan kalau ada yang terlanggar nanti ada tindak pidana. Jadi dalam hal ini sumber saran Abah untuk KIP Provinsi Bali dan
apa namanya istilah yang informasi itu ya, yang hebat dari Buleleng itu. Hendaknya dari sini juga ditampilkan dari provinsi, karena mengingat tidak hanya Buleleng aja yang orang atau rakyat itu ingin tahu apa itu KIP, apa itu keterbukaan dari anggaran APBD atau APBN. Jadi hendaknya bapak-bapak yang di atas itu lebih sering turun ke daerah untuk menginformasikan apa itu KIP. Baik. Jadi jangan menunggu bola lah, jemput bola. Karena mengingat pentingnya, apalagi yang sudah jelas dari undang-undang. Terima kasih Pak Abah sudah bergabung pagi ini di Gatra Praja. Terima kasih sudah kami tangkap poinnya. Kita langsung angkat telepon berikutnya. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, selamat pagi Pak Gong Aji di Singapadu. Selamat pagi Gong Aji. Kusumo atas kesempatannya. Yang dengar tadi tentang informasi transparan terbuka, terbentuklah dinas. Apanya dinas itu namanya dinas? Komisi Informasi. Komisi Informasi. Kalau dulu yang dengar adanya wajar umas gitu ya, hubungan masyarakat. Nah sekarang pertama yang tanyakan, apa sih tugasnya dinas itu untuk memberikan informasi dan komunikasi? Itu yang saya tanyakan pertama, apa sebenarnya tuh fungsi tugas pokoknya terbentuk dinas informasi dan komunikasi. Dan yang kedua, kalau semua SKPD memberikan informasi kepada masyarakat, jadinya kebutuhan para dari wartawan, dari publik, minta informasi, kalau semua memberikan informasi, tidak satu pintu, apakah tidak mengganggu ini kerjaan SKPD itu? Nah, tolong sekarang jangan sampaikan agar jangan ini semrawut semua yang minta informasi langsung kepada SKPD, kan kasihan ya, mengganggu kerjaannya. Kalau dulu satu pintu ya cukup sebagian umat, semua masyarakat, semua masyarakat publik langsunglah berhubungan kepada dinas yang menangani informasi. Ya satu pintu. Oke, itu saja Pak. Ada lagi? Usul aja, bukan. Baik. Ya, terima kasih Pak Gong Aji di Singapadu. Pagi ini sudah juga bergabung bersama kami di Dialog Gatra Praja. Pemirsa, kami kembali mengundang Anda untuk ikut berinteraktif bersama kami di nomor telepon 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Kita jawab dulu Pak pertanyaan dari penelpon. Yang pertama, Pak Abah memberikan saran tentang harus lebih sering turun ke daerah. Pak Agus, gimana responnya? Baik, terima kasih Pak Abah di Prerenan ya. Terkait dengan sering turun ke bawah dalam hal menyampaikan terkait dengan informasi publik ini, kita selama 3 tahun Komisi Informasi Bali sudah sangat sering. Bahkan baru kemarin ini kita ke Buleleng dengan Pak Swece. Jadi bagaimana kita memberikan semacam pelatihan-pelatihan tentang klasifikasi informasi publik, mana yang kira-kira boleh dan mana yang tidak sesuai dengan undang-undang KIP tersebut. Kita sudah sering melaksanakan dan sebetulnya adalah kuncinya bagaimana Pemda masing-masing Pemda itu melalui PPID itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi itu yang melakukan klasifikasi dan uji konsekuensi namanya terkait dengan informasi itu. Mana informasi yang boleh diberikan, mana yang tidak, kemudian dikaitkan ada payung hukumnya berupa undang-undang. Nah, sekarang yang kelemahan kita dari beberapa kali kita evaluasi ke daerah-daerah di Bali itu adalah beberapa PPID ini belum melakukan juga klasifikasi informasi itu. Nah, mungkin ada berbagai kendala yang kita lihat. Kadangkala juga ada pergantian pejabat, begitu selesai kita melakukan pelatihan, bintek dan sebagainya, besoknya atau mungkin lagi berapa lamanya diganti pejabatnya, kemudian muncul pejabat baru lagi. Nah ini ketika saya tanyakan beberapa kali, apakah sudah melakukan klasifikasi informasi, ternyata belum, mana informasi yang boleh, mana yang informasi yang tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan Pak Gong Aji, bagaimana tugas Komisi Informasi, juga mungkin nanti dikaitkan dengan tugas Kominfo itu. Tugas Komisi Informasi ada 3 sebenarnya. Pertama adalah melaksanakan undang-undang. Yang kedua adalah membuat standar teknis layanan publik. Yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun adjudikasi. Nah, jadi standar teknis layanan publik ini kita
bertugas untuk melakukan membuat itu, kemudian berkoordinasi dengan badan-badan publik yang dimaksud tadi, mana yang informasi yang boleh dan mana informasi yang tidak. Kemudian kalau mediasi dan adjudikasi, kalau sudah menjadi sebuah sengketa informasi, misalnya masyarakat tidak mendapatkan informasi, sudah berkali-kali dia mendatangi badan publik itu, kemudian tidak puas, dan kemana dia harus mengadu, ya mengadulah ke Komisi Informasi. Disitulah kita Komisi Informasi akan melakukan mediasi, mempertemukan. Setelah kalau memang dalam proses pertemuan itu tidak dicapai kesepakatan, baru kita sidang-sidang dalam bentuk adjudikasi non litigasi. Sidang-sidang itu ada majelis hakimnya seperti itu. Berarti masyarakat yang mungkin nanti merasa tidak puas jika tidak diberikan akses informasi yang tepat oleh SKPD yang terkait bisa langsung ya Pak ya ke Komisi Informasi bersama Pak Agus nih. Oke, saya ke Pak Sueca. Pak, bagaimana menanggapi yang pertama tadi dari Pak Abah tentang harus lebih sering turun ke daerah nih. Kalau dari Kabupaten Buleleng bagaimana pemerintahannya? Kalau di Kabupaten Buleleng, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng itu sudah melakukan hal itu dan akan terus melakukan hal itu. Karena begini, untuk menyiapkan segala program pembangunan dan kegiatan pemerintah Kabupaten Buleleng, mau tidak mau kan harus menyerap aspirasi dari masyarakat. Pasti itu, melalui musrenbang dan sebagainya. Mulai dari desa, kecamatan, baru di tingkat kabupaten. Otomatis itu, di samping itu pada saat pelaksanaan pembangunan untuk monitoring kan harus terjun juga dilihat. Dilihat, diawasi, seperti saya bilang tadi, Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratjana dengan Bapak Wakil Bupati Pak Nyoman Sucidre sudah amat sangat sering ke masyarakat, ke pelosok-pelosok untuk memperhatikan masyarakatnya seperti apa keadaan real dari masyarakatnya, sehingga pemerintah menjadi tahu apa yang dibutuhkan sejatinya oleh masyarakat, dan itu menjadi masukan bagi masyarakat untuk menyiapkan program kegiatan berikutnya. Jadi konsep belusukan yang ada di Pak Jokowi itu sudah benar-benar terrealisasi di Kabupaten Buleleng. Itu tadi pertanyaan pertama, kemudian berikutnya dari Gong Aji di Singapadu tentang tupoksinya Pak dari Dinas Informasi dan Komunikasi dan Informatika tadi. Kalau secara letterlek ya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buleleng khususnya adalah melaksanakan sebagian tugas dari pemerintah daerah dalam hal informasi dan komunikasi. Bagaimana menerjemahkan ini? Artinya, pertama kita memberikan informasi, kewajibannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas. Dan kemudian juga menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan juga untuk menyampaikan informasi ke masyarakat luas itu dengan berbagai media. Termasuk di dalamnya mendorong terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat, di mana dari kelompok-kelompok itu kita bisa memberikan informasi, dan dari kelompok itulah akan menyebarkan informasi di sekelilingnya, sehingga ada aspek pemerataan informasi. Kita tidak ingin tentu informasi itu terkonsentrasi di kota, akan tapi juga masuk ke pedesaan. Oleh karena itulah maka kita menggunakan berbagai media yang ada. Seperti saya sebut tadi, Bontres misalnya, kita masuk ke desa-desa, majalah juga masuk ke desa-desa. Sehingga informasi itu ada keseimbangan antara informasi baik yang di kota maupun di desa. Nah, terkait dengan sudah adanya PPID yang didorong oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, di Buleleng sudah ada, sudah PPID itu sudah ada dan sudah bekerja. Akan tapi tetap kita harus akui bahwa apa yang dilakukan oleh PPID masih proses untuk penyempurnaan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian tugas-tugas pelayanan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo sebagai leading sektor yang mengatur lalu lintas informasi, kemudian secara teknis yang disiapkan oleh PPID di masing-masing SKPD bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dua orang narasumber. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya tadi dari Pak Abah dan juga Pak Gong Aji yang ada di Singapadu. Kembali kami mengundang Anda pemirsa untuk ikut berinteraktif bersama kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Kembali Pak ke pertanyaan saya yang awal tadi mengenai transparansi anggaran dengan adanya undang-undang ini. Sejauh mana Bapak melihat? Kalau kita lihat dari transparansi anggaran, sebetulnya undang-undang KIP ini kan tidak saja bicara soal transparansi anggaran, tapi juga transparansi dari semua kinerja terkait dengan badan publik. Nah, tujuan dari undang-undang KIP ini kan bagaimana menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bertanggung jawab. Nah, kalau bicara masalah anggaran,
Di Undang-Undang itu pasal 9 jelas dikatakan bahwa informasi yang berkala. Informasi berkala itu informasi yang wajib disampaikan kepada masyarakat secara berkala minimal 6 bulan sekali. Bisa melalui website, bisa melalui leaflet, pengumuman, dan sebagainya. Nah, apa itu yang berkala itu? Salah satunya adalah anggaran. Mulai dari rencana proyek, kemudian pelaksanaan proyek, kemudian sampai pada akhir proyek. Sehingga kita mengatakan bahwa tidak boleh lagi mengatakan kalau ada yang minta informasi terkait dengan anggaran dan sebagainya itu rahasia. Kemudian itu rahasia negara dan sebagainya. Nah, bagaimana dia mengklasifikasikan bahwa itu rahasia negara? Itu harus ada juga konsekuensi. Apa acuannya, kemudian undang-undangnya apa. Kalau dari undang-undang KIP itu sudah jelas bahwa kalau misalnya sudah terkait dengan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh lembaga audit, itu sudah bisa dibuka kepada publik termasuk anggaran tadi. Berarti memang di sini sudah transparansi anggaran sudah berjalan, Pak ya? Ya, jadi kalau di Buleleng sendiri bagaimana, Pak? Persis seperti disampaikan oleh Pak Agus Astape tadi, kalau di pemerintah Kabupaten Buleleng sudah melakukan transparansi anggaran, itu berawal dari setelah disahkannya APBD, baik oleh eksekutif bersama-sama dengan legislatif. Begitu APBD disahkan, kemudian adalah kewajiban dari SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah di pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mengekspos apa saja program-program, apa saja kegiatan-kegiatan, dan berapa besaran anggaran. Itu sudah ada di masing-masing website dari sub-domain dari bulelengkap.go.id. Bisa dilihat di situ sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi untuk hal-hal seperti itu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Menarik, saya kembali ke Pak Agus. Pak, jika melihat Provinsi Bali ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain secara nasional, itu bagaimana Pak keterbukaan informasi publik kita? Ya, terima kasih Mbak Mia. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang KIP di Provinsi Bali, nah indikator yang kita dapatkan dari KI Pusat, Komisi Informasi Pusat, kemarin kita di Provinsi Bali adalah peringkat kelima dari 34 provinsi. Artinya yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Walaupun nilainya sebetulnya dikatakan oleh komisioner di pusat itu mungkin masih standar lah. Jadi yang paling bagus keterbukaan informasi publik di Indonesia adalah NTB. Nah itu kita boleh berbangga bahwa memang di Bali sudah melaksanakan keterbukaan informasi. Namun demikian ada catatan-catatan yang memang disampaikan melalui kriteria itu bahwa ada beberapa hal, misalnya adalah bagaimana PPID ini bisa bergerak lebih cepat, bisa memberikan akses informasi kepada masyarakat secara lebih cepat. Karena kunci dari indikator itu adalah satu, bagaimana di Pemda itu sudah terbentuk PPID. Yang kedua adalah bagaimana akses atau mungkin partisipasi masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kalau mereka sudah dapat informasi secara mudah, ringan, dan biaya murah itu sudah menjadi indikator bahwa daerah itu sudah sangat terbuka. Apa Pak yang harus kita pelajari dari NTB yang ternyata keterbukaannya sangat terbuka? Ya, salah satunya yang dia lakukan adalah bagaimana dia semua kegiatan terkait dengan perencanaan, anggaran, sebagainya dia upload kemudian di website, di YouTube dan sebagainya seperti itu, sehingga masyarakat sangat mudah. Kemudian juga bagaimana dia berbasis elektronik misalnya kan, informasi-informasi yang disampaikan sehingga masyarakat tidak sulit untuk mendapatkan informasi itu. Oke, baik, menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak, sebenarnya apa yang masih menjadi kendala dan juga apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Apakah kamu calon teknopreneur Indonesia masa depan? Daftarkan dirimu sekarang juga. Klik www.primakara.ac.id and let's join STIMIC Primakara Technopreneurship Campus. TV Agung Roy Dekorasi, layani sewa tenda, peralatan pesta, sound system, catering, dan panggung. Alamat Jalan Batu Mejan nomor 58, Banjar Padang Linjong, Canggu, Badung. Telepon 087 761 418144. Selamat atas ditunjuknya Optik Sahabat sebagai mitra kerja BPJS dalam pelayanan kacamata. Kunjungi Optik Sahabat, Jalan Diponegoro nomor 46 Denpasar. Hanya di Optik Sahabat, sahabatnya optik, pilihan kita bersama. Jangan pergi, jangan kau pergi, ku tak ingin sendiri. Waktu takkan mampu membunuh segala rasaku, cintaku padamu. Takkan
Sudahkah Pemda laksanakan keterbukaan informasi publik? Pemirsa, masih menjadi topik kita dalam dialog Gatra Praja pagi ini. Pemirsa, kami masih membuka layanan interaktif untuk Anda. Silahkan menghubungi nomor telepon di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita di studio. Tadi sebelum jeda saya ingin menanyakan mengenai kendala Pak, kendala dan juga tantangan yang masih ada saat ini yang harus segera kita hadapi dan carikan solusinya. Itu seperti apa? Nanti akan dijawab ya Pak ya. Kita angkat dulu telepon yang masuk. Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Sutaya di Singaraja. Jadi dengan adanya jadi komisi informasi publik, nah ini sebenarnya itu akan ada ya jadi komunikasi dua arah ya. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi apa yang sebenarnya harus dia ketahui, dan di samping itu pula mungkin pemerintah juga harus menyampaikan informasi program-program pemerintah supaya jangan nanti begitu program itu sudah dilaksanakan itu terjadi hal yang sudah diinginkan. Misalnya mungkin ada ketidakpuasan dan sebagainya. Nah seperti contoh misalnya seperti rencana pemerintah akan mencabut itu misalnya subsidi daripada gas yang 3 kg itu misalnya. Nah ini mungkin perlu jauh sebelumnya disampaikan supaya jangan nanti begitu sudah ada keputusan ya dari ya masyarakat lebih-lebih kalau hanya untuk Bali saja itu di tempat yang lain tidak. Nah ini akan ada itu hal yang tidak kita inginkan, ketidakpuasan dan mungkin protes itu ya. Juga ini ada suatu himbauan itu misalnya seperti yang telah dilaksanakan di Gianyar itu. Mungkin juga nanti ini bersifat nasional itu bagi umat Hindu yang memang dia memakai pakaian adat ya. Nah ini supaya di dalam dia yang melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 harus. Nah ini diimbau supaya dia juga menggunakan helm. Nah ini mungkin jauh sebelumnya mungkin diinformasikan juga itu karena ini hal yang prinsip yang mendasar ya. Baik itu gas maupun juga hal yang seperti ini. Nah memang mungkin kalau sudah disampaikan dan mungkin ini sudah bisa diterima itu oleh masyarakat, nah itu adalah mungkin tidak akan ada masalah. Tapi mungkin setelah disampaikan, ya di sini pemerintah perlu dia langsung itu bagaimana respon dari masyarakat. Kalau responnya agak kuat itu mungkin sementara menolak itu. Nah ini perlu dicarikan jalan keluar. Jangan nanti begitu. Jadi program itu sudah jalan, terjadi hal yang tidak kita inginkan. Sekian, terima kasih Om. Om Santi Om, terima kasih Pak Sutaya di Singaraja sudah bergabung pagi ini di Dialog Gatra Praja tentang komunikasi dua arah nih, dan harus ada himbauan-himbauan dari pemerintah serta melihat juga respon masyarakat. Bagaimana tanggapannya Pak Swece? Untuk Pak Sutaya, terima kasih Pak Sutaya. Beliaunya memang rajin berinteraktif, mungkin bukan hanya di Bali TV, juga di radio di Singaraja, radio swasta maupun. Berarti ada respon juga Pak ya dari masyarakat. Terima kasih Pak Sutaya sudah hadir. Begini, setiap keputusan apapun yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, tentu ada masa yang disebut dengan masa sosialisasi. Pasti ada pemberian informasi, tidak ujug-ujug diberikan langsung dikenakan hukuman, tidak. Ada masa sosialisasi, sama dengan misalnya kita di Buleleng sekarang kan masih persiapan untuk melakukan Buleleng bebas sampah plastik. Itu sudah menjadi ikon yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Buleleng, bahkan di Bali mungkin. Sekarang kita sedang gencar-gencar untuk melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Dan perda mengenai kebersihan sudah ada. Dan perda itu sudah 2 tahun yang lalu ya. Dan kemudian tentu masa 2 tahun ini kita sosialisasikan sebelum diberlakukannya pada pertengahan tahun yang akan tahun ini juga, pertengahan tahun ini. Jadi ada proses sosialisasi sebelum diberlakukan secara ketat perda tersebut, sebelum diterapkan sanksinya. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah. Dan bagaimana aspirasi masyarakat itu persis seperti Pak Sudaya bilang, tentu kita harus pemerintah wajib hukumnya untuk mencermati aspirasi. Tidak sekedar top down communication, artinya informasi dari atas ke masyarakat, tetapi juga dari masyarakat seperti apa keinginan masyarakat. Hakikatnya keberadaan pemerintah itu kan untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu harus kita adopsi. Pak Agus, ada tambahan Pak?
Ya begini, sesuai dengan Undang-Undang 14 tahun 2008 dalam pasal 11 jelas dinyatakan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh badan publik wajib disampaikan kepada masyarakat termasuk pertimbangan-pertimbangannya. Itu artinya, jadi setiap keputusan termasuk tadi adalah misalnya keputusan soal pengurangan subsidi gas untuk 3 kg. Itu pasti ada pertimbangan-pertimbangannya kenapa pemerintah menyampaikan atau mengambil kebijakan seperti itu. Dan itulah yang wajib disampaikan kepada publik sesuai dengan pasal 11 Undang-Undang KIP. Demikian juga tadi di Gianyar dikatakan bagaimana pemerintah di situ berusaha untuk menggunakan keputusan menggunakan helm bagi pakaian adat seperti itu. Nah, itu juga harus disampaikan, ada sosialisasi, kemudian kajian-kajiannya, kemudian kenapa harus diambil putusan ini kalau memang ini misalnya masa-masa sosialisasi ada respon penolakan seperti itu, ya wajib untuk dilakukan evaluasi. Jadi tidak ansih bahwa putusan badan publik itu wajib untuk dilaksanakan karena kalau sebelum melalui sosialisasi seperti itu. Oke, berarti sudah memang ada sosialisasi dan sudah ada payung hukumnya yang jelas. Payung hukumnya ada jelas. Oke, terima kasih Pak Sutaya di Singaraja tadi sudah bergabung. Mudah-mudahan jawaban dari kedua narasumber sudah cukup menjawab pertanyaan Bapak. Kembali ke pertanyaan saya Pak, tentang tadi kendalanya ataupun tantangan yang masih kita hadapi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini. Pak Suece bagaimana? Kalau di Buleleng khususnya dan mungkin di Indonesia pada umumnya ya, kendalanya salah satunya adalah, kendala utamanya adalah pada sumber daya manusia. Sekarang informasi itu sudah banyak berbasis elektronik ya. Sementara masyarakat kita tidak seluruhnya memahami itu, termasuk aparat. Oleh karena itu, kita di pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Komunikasi dan Informatika selalu melakukan langkah-langkah pelatihan kepada aparatur pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng dan sampai dengan kelompok-kelompok masyarakat yang menangani informasi, juga kepada aparat desa. Sekarang pun kita sedang mempersiapkan program-program itu sehingga dengan demikian pemahaman masyarakat, terutama tidak sekedar pengetahuan tapi keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi itu semakin merata. Tidak melulu di beberapa kelompok masyarakat saja, tapi semua kelompok masyarakat, baik terutama pertama-tama di aparatur pemerintah dulu, kemudian ke masyarakat, kita budayakan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa apa yang disebut oleh Pak Agus tadi, aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi itu bisa benar-benar kita wujudkan. Sejauh ini ada tidak Pak keluhan-keluhan dari masyarakat Buleleng sendiri jika misalnya ada informasi yang sulit nih diakses? Sebetulnya kalau keluhan itu kan biasa ya, biasa dalam arti begini. Kalau masyarakat melihat realita seperti misalnya, pasti mereka akan memberikan masukan, saran kepada pemerintah. Dan kemudian kita akan memberikan respon melalui SKPD teknis yang terkait, tentu memberikan respon. Dan respon itu menjawab keluhan, menjawab pertanyaan, menjawab saran yang dimunculkan oleh masyarakat. Dan pemerintah Kabupaten Buleleng selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu asal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Oke, saya ke Pak Agus. Kendalanya dari komisioner sendiri gimana Pak? Ya, kendala mungkin kalau kendala umum jelas masalah anggaran semua kan. Nah, tapi kita tidak bicara soal itu. Yang kedua adalah bagaimana kendala tadi dikatakan soal SDM. Nah, seringkali kita seperti tadi saya katakan Mbak Mia, bahwa ketika kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian pelatihan, kemudian bintek, workshop, kemudian dalam jenjang waktu tertentu ada perubahan pejabat, perubahan ini sehingga kerap kali ini tidak nyambung. Nah, ini kita perlu sarankan kepada Pemda-Pemda ketika proses mutasi orang-orang yang bertugas di pelayanan informasi itu, mohon ada alih teknologi, alih informasi dan alih pengetahuan lah di situ, sehingga ketika dia datang lagi kemudian memberikan pelayanan dia tidak paham tentang undang-undang KIP. Dan yang terpenting adalah bagaimana masing-masing badan publik ini, baik pemerintah maupun non pemerintah yang menggunakan dana APBD dan APBN itu memahami betul bahwa undang-undang KIP ini sangat membantu dalam proses menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel seperti itu. Jangan sampai nanti undang-undang KIP ini ditakuti. Oh, ini kalau memang kita bersih, kenapa kita risih itu? Lalu kita pikir gitu kan, sehingga kita kalau memang ada terbuka saja. Jadi karena
Memang ada beberapa 10 item itu informasi yang ditutup, dikecualikan, tapi itu harus melalui uji konsekuensi yang sangat panjang itu. Baik, oke. Ke depan bagaimana Pak solusi kira-kira yang ingin diambil oleh pemerintah Kabupaten Buleleng agar akses terhadap informasi publik semakin terbuka? Sejatinya kendala-kendala yang sifatnya sangat substantif itu tidak ada. Karena apa? Karena seperti kita ketahui secara umum bahwa masyarakat Buleleng adalah masyarakat terbuka, termasuk pemerintah Buleleng adalah pemerintah yang terbuka. Apa yang dipikirkan itu yang betul-betul dilaksanakan. Jadi proses komunikasi, interaksi dengan antara pemerintah dengan masyarakat maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya selalu diintensifkan. Sehingga dengan demikian secara prinsip, secara substansi tidak ada masalah. Kita tinggal melanjutkan apa yang sudah kita laksanakan. Baik, Pak Agus silakan. Ya, harapan kami dari Komisi Informasi Publik Provinsi Bali yang pertama adalah bagaimana badan publik itu tolong menerapkan keterbukaan informasi ini secara lebih maksimal, karena bagaimanapun juga memang penyelenggaraan negara itu tidak lepas dari adanya keterbukaan informasi ini untuk mengantisipasi hal-hal yang berbau negatif, misalnya KKN sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana partisipasi masyarakat ini untuk lebih transparan, lebih aktif dalam hal memahami tentang undang-undang KIP ini, karena undang-undang ini memberikan ruang dan partisipasi kepada masyarakat kita untuk bisa mengakses informasi secara cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Swece dan juga Pak Agus hari ini sudah hadir dalam Dialog Gatra Praja dan memberikan banyak sekali pemahaman serta informasi baru bagi pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali pada umumnya bahwa memang telah ada nih Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan partisipasi masyarakat serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan baik itu dari anggaran maupun aspek-aspek lainnya bisa kita awasi bersama. Mudah-mudahan implementasinya semakin baik dan masyarakat terus ikut meningkatkan partisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Saya Agung Nia pamit undur diri, sampai jumpa dalam Gatra Praja berikutnya. Om Santi 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 Om.